Langsung saja saya bahas soal nomor 1. Untuk soal-soal berikutnya nanti dibahas oleh teman-teman dan adik-adik supaya kita diskusi bersama ya. Oke, untuk soal nomor 1 di sini masih soal lots ya, masih soal hafalan dan saya rasa kalau yang udah pernah membaca materi tentang Pancasila pasti tahu ya. Ini masih soal yang mengingat ya. Oke, nomor 1, kata Pancasila terdapat di dalam sebuah kitab tulisan pujangga Indonesia pada masa lalu. Apa nama kitab ya dan siapa nama pengarangnya? Saya rasa ini bagi yang sudah pernah membaca dan pernah waktu itu saya sampaikan kalau tidak salah. Yang jelas ini jawabannya E ya. Karena sudah jelas banget karena di sini yang ditanya adalah kata Pancasila, bukan kata Bhinneka Tunggal Ika. Jadi biasanya yang membedakan kalau yang ditanya bukan kitab ya, kata Pancasila, itu pasti jawabannya adalah Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, diambil dari bahasa Sanskerta ya. Di mana diambilnya? Ya jelas dari kerajaan Majapahit ya. Majapahit apa istilahnya panca dan sila. Panca 5, sila asas, dasar ya dan lain sebagainya ya. Kalau kalian ditanya ya, Bhinneka Tunggal Ika, kata Bhinneka Tunggal Ika, baru jawabannya yang A ya. Kitab Sita Soma karangan Empu Tantular ya. Kalau kalian ditanya yang Bhinneka Tunggal Ika ya. Kata Pancasila itu diambil oleh memang Insinyur Soekarno yang pertama menggaungkan istilah kata Pancasila. Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu Muhammad Yamin. Ya, bedanya di sana. Kalau tokoh-tokohnya, kitabnya sudah jelas di sini. Nah, kalau tokoh Pancasila itu Soekarno, kalau Bhinneka Tunggal Ika itu Muhammad Yamin. Ya, bedanya di sana. Jadi sudah jelas di sini ya. Nomor 1 adalah E. Karena yang ditanya adalah kata Pancasila. Oke, sip. Selanjutnya nomor 2. Oke, saya mungkin ya, karena ini masih mudah menurut saya. Kalau saya berikan ke adik-adik, saya rasa cepat kali untuk menjawab. Jadi nomor 2 saya lagi ya. Rumusan masalah dasar negara Indonesia ini muncul pertama kali sewaktu dilaksanakannya sidang pertama. Jadi sidang pertama ya, BPUPKI dilaksanakan 29 Mei sampai 1 Juni. Sedangkan sidang kedua dari tanggal 10 sampai dengan 17 Juli. Oke. Nah, terdapat 3 tokoh nasional Indonesia saat itu memaparkan azas dasar negara Republik Indonesia. Selain Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, ada seorang tokoh lainnya. Siapa namanya? Ya, itu yang ditanya. Nama tokoh yang satuan ya. Jadi di sini jelas selain Soekarno, Muhammad Yamin jawabannya jelas Supomo. Karena yang menjelaskan di hari pertama di tanggal 29 Mei itu adalah Muhammad Yamin. Di hari selanjutnya atau tanggal 31 Mei itu adalah Profesor Dr. Supomo dan di tanggal 1 Juni atau hari kelahiran Pancasila ya itu adalah Insinyur Soekarno. Jadi jelas jawabannya adalah A ya. Ini saya rasa menurut saya cukup kalau untuk kalian ya untuk menjawab yang soal nomor 1 dan 2. Oke, selanjutnya nomor 3. Ini baru ya. Ini baru saya minta partisipan atau volunteer untuk menjawab. Di sini yang nomor 1 saya minta ya untuk menjawab atas nama Rio Arisantoso. Saya persilakan untuk menjawab soal nomor 3. Silakan. Piagam Jakarta atau Jakarta Center yang akan ditetapkan dan disahkan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 masih ada masalah yang mengganggu persatuan rakyat Indonesia, terutama pada alinea keempat tentang perumusan 5 asas falsafah negara Indonesia merdeka, di mana asas pertama menyebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, berkat peran 4 tokoh Islam dalam memberikan pandangan dan pendapatnya hingga asas pertama falsafah negara tersebut akhirnya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. B. Ki Haji Dewantara, betul nggak?
Oke, di sini pertanyaannya belum jelas ya sebenarnya yang ditanya apa. Cuman keterangan terakhir itu ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Oke, seperti itu ya. Jadi saya perjelas di sini yang ditanya siapakah salah satu dari 4 tokoh Islam tersebut, itu maksudnya ya. Jadi soalnya yang ditanya dari 4 tokoh tadi itu siapa saja, kayak gitu ya, yang masuk ke dalam opsi-opsi jawaban. Ya, karena di soal itu kepotong, soalnya tidak ada. Oke, kalau menurut Rio tadi jawabannya adalah B ya, Ki Hajar Dewantara. Saya mau kasih tahu materi ini. Jadi materi ini ada istilahnya adalah tokoh nasionalis ya dan tokoh agamais ya. Jadi tokoh nasionalis dan tokoh agamais. Kalau komunis belum. Komunis mulai lahir di zaman-zaman RIS, mulai masuklah kayak pasca kemerdekaan dia masuk lewat musuh ya. Jadi di sini masih 2 paham, agamais dan nasionalis. Jadi paham agamais atau yang tetap berasaskan di sila pertama yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu ada 4 tokoh. Ya. Siapa saja 4 tokoh itu? Ya, saya akan jelaskan. Jadi keempat tokoh yang memang di sana lebih ke paham agamais itu ada 4. Yang pertama itu adalah Ki Bagus Hadi Kusumo. Ya, kalau kalian mau catat silakan. Kalau tidak juga tidak apa ya. Yang kedua, tokoh yang berikutnya adalah Wahid Hashim. Ya. Itu adalah tokoh agamais berikutnya. Dan yang ketiga itu adalah Kasman ya Singodimejo. Itu tokoh selanjutnya. Selanjutnya ada Tengku M Hasan. Ya. Jadi ada 4 tokoh yang memang di sini adalah tokoh agamais yang asas pertama yang tetap mau bahwa bunyi sila pertama Pancasila adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu adalah tokoh agamais 4-nya ya. 4 tadi, Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hashim, Kasman Singodimejo, dan Tengku M Hasan. Nah, ada tokoh dari pihak bagian timur ya. Jadi bahasanya adalah di sini dia mau melepaskan diri kalau seandainya sila pertama itu tetap berbunyi seperti ini gitu, syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Itu tokohnya adalah bernama Johannes Latuhar Hari. Itu tokoh bagian timur ya, yang ibarat agak keras kalau memang seperti ini ya kita mau berpisah kayak gitu. Sehingga lahirlah di sini, bukan lahir ya, tapi ada tokoh paham nasionalis yang tengah-tengah, yang melakukan lobby atau yang melakukan mediasi atau yang menengahi pihak bagian timur ini dengan tokoh agamais. Siapa itu tokoh tersebut yang menengahi? Itu adalah Muhammad Hatta ya. Jadi 4 tokoh ditengahi oleh Muhammad Hatta. Nah, ada tokoh bagian timur bernama Johannes Latuhar Hari. Nah, itu ya. Jadi setelah terjadi mediasi atau ibarat itu penengah kayak gitu ya, sehingga berubahlah bunyi sila pertama Pancasila ini dari yang awalnya ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tokoh penengahnya adalah Muhammad Hatta, tokoh bagian timurnya Johannes Latuhar Hari, dan keempat tokoh agamaisnya atau yang berpandangan tokoh Islamnya yang tadi yang saya sebutkan. Nah, yang ditanya di sini, siapakah dari keempat tokoh itu yang mana kayak gitu ya. Itu jawabannya hanya satu di sini yang ada namanya yang 4 tadi, yaitu Ki Bagus Hadi Kusumo ya. Bisa dipahami ya? Itu. Ya, itu silahnya ya, seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 4 ya. Nomor 4 di sini ada Adi Pramana. Silakan Adi. Sila kelima Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan yang B. Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna hijau putih. Iya, baik. Itu tepat ya. Jadi kalau ditanya lambang-lambang setiap sila Pancasila, saya rasa kalian pasti ingat. Kalau sila pertama itu ada bintang, sila kedua itu ada rantai, sila ketiga itu ada sila ketiga itu ada pohon beringin,
Sila keempat itu banteng, sila kelima padi dan kapas kan. Nah, padi dan kapas, padinya itu berwarna kuning emas, sedangkan kapas berwarna hijau putih. Apa maknanya? Ya. Apa maknanya? Artinya bahwa Indonesia itu adalah negara yang makmur, adil dan makmur. Itu dilambangkan dengan padi dan kapas, ya seperti itu. Ini jelas ya. Kalau kalian lihat itu padinya warnanya kuning emas, sedangkan kapasnya berwarna hijau campur putih. Jadi ada hijaunya, ada putihnya sebelah ya. Oke, benar ya? 4 adalah B. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Soal nomor 5 di sini ada Abdullah Huzain ya untuk membaca soal nomor 5. Bisa Abdullah Huzain untuk membaca? Bisa, Kak. Oke, silahkan ya. Lambang Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara berdasarkan A. Di sini menurut itu sudah jelas ya. PP nomor 66 tahun 1951. Yang menjadi kebingungan pasti di tanggal. Kalau di tahun ini sudah jelas ya tentang lambang negara, itu di PP nomor 66 tahun 51. Nah, kalau kalian ditanya tanggal, kalau di sana ditanya tanggal itu bulan Oktober yang benar. Ya. Bulan Oktober tanggalnya sama, tahunnya sama ya, 17 Oktober tahun 1951. Mungkin kalau kita bingung Agustus karena agak berhubungan dengan bulan kemerdekaan gitu ya, tapi itu kurang tepat. Jadi kalau ditanya PP tentang lambang negara ya, itu sudah jelas ada di PP nomor 66 tahun 1951, tapi setelah di searching itu kapan disahkannya? Itu tanggal 17 Oktober tahun 51. Jadi yang tepat di sini adalah C ya, opsi C. Oke, itu ya untuk nomor 5. Oke, terima kasih ya, Huzain ya. Selanjutnya nomor 6, di sini ada Aditya Rama Pratama ya. Aditya, silakan nomor 6. Nomor 6, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, anggaran pendidikan nasional setidaknya sebanyak titik-titik dari APBN. B, 20%. Ya, ini sudah familiar biasanya kita dengar ya. Kenapa pendidikan wajib 9 tahun, kenapa banyak ada beasiswa ke luar negeri dari ini ya program-program afirmasi dan istilahnya apa kayak gitu ya, LPDP dan sebagainya. Memang negara di dalam Undang-Undang Dasar di khususnya ya, ini pasal 31, saya lupa ayatnya ya. Seingat saya di ayat 3 ya, pasal 31 ayat 3 itu memang di sana dijelaskan bahwa anggaran negara itu memang diperuntukkan pendidikan sebanyak 20% di APBN. Ya. Jadi di APBN dianggarkan 20%. Itu tepatnya di pasal 31. Saya lupa ayatnya ya, tapi seingat saya di ayat 3 ya, itu. Jadi di sini jelas jawabannya B. Ini familiar sekali kita dengar di berita dan lain sebagainya ya. B jawabannya 20%. Oke, hanya pendidikan yang porsinya terbanyak. Kalau yang lain itu tidak ada sebesar pendidikan ya. Jadi pendidikan dianggarkan terbanyak sebanyak 20%. Ya. Tepat jawabannya B. Oke, soalnya nomor 7. Sebentar, Kak. Ya, silakan. Kan tadi nomor 5 itu 17 Oktober ya? Tapi kan ini saya catat nih Bhinneka Tunggal Ika itu disahkannya itu pada nomor 66 tahun 1951 tanggal 17 Agustus. Di mana dicarinya? Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. Ditemukannya di mana? Di sejarah saya kan searching tuh dari lambang Garuda begitu. Nah, terus saya catat poin-poin pentingnya, terus saya tulis bahwa pengesahan lambang Bhinneka Tunggal Ika lambang Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang itu 17 Agustus. Oke, berarti kita beda sumber ya. Saya akan cross check dulu. Kalau yang PP yang saya dapat
di peraturan bpk.go.id maupun di pepuaweb.org itu disahkan 17 Oktober dia keterangannya di sini. Kalau yang sudah dipublikasikan di di media sosial. Jadi yang saya ambil itu bukan yang di buku ya, tapi yang di sini yang saya searching itu di http peraturan bpk.go.id maupun di papuaweb.org. Jadi di sana di keterangannya disahkan pada tanggal 17 Oktober. Jadi ini saya dapat dari beberapa sumber ya, sumber di internet tapi kalau saya. Tapi itu bisa saya jadikan acuan ya. Karena ini resmi dari negara biasanya kalau bpk.go.id. Itu keterangannya di tanggal 17 Oktober tahun 1951. Ya, ditetapkan tanggal 17 Oktober 1951, diundangkannya tanggal 28 November 1951. Berlakunya tanggal 17 Agustus 1950. Jadi ini kalau menurut saya dia karena jadi JDIH ya. Ini sumbernya dari negara kalau yang untuk bpk.go.id ya. Kalau menurut saya lebih resmi yang ini ya deh ya. Karena ini langsung dari negara biasanya diuploadnya. Ya. Ini sudah jelas juga dijelaskan kalau yang sumber yang saya ambil dia keterangannya itu ditetapkannya tanggal ya 17 Oktober 1951, diundangkannya 28 November 1951, berlakunya tanggal 17 Agustus 1950, seperti itu. Jadi di sini yang ditanya ditetapkan. Jadi 17 Oktober 1951 ya. Oh iya Kak, makasih. Perlu kita cross check lagi ya kalau di beberapa sumber. Jadi sama contohnya kayak sidang beberapa sumber saya dapat 10 sampai 16. Ada yang saya dapat 10 sampai 17. Sama kayak terjadinya rengas dengklok, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 16. Jadi kalau kita berbicara sejarah memang kadang ada beberapa perbedaan jawaban seperti itu. Tapi kalau rengas dengklok jelas tanggal 16. Nah, kalau sidang BPUPKI, seingat saya kalau sumber yang saya percaya itu 10 sampai 17 ya. Karena kadang beda buku beda jawaban ya. Tapi ini kalau yang bagusnya sih Kak negara langsung ya. Kenapa? Saran buku yang baca gitu Ya. dari berbagai sumber gitu, cuma kan supaya dapat pasti saran bukunya tuh buku seperti apa gitu supaya sama gitu nanti. Kalau buku dari Infinity yang Infinity saya sebut ya. Sorry, apa ya? Banyak sih deh, cuman kalau di internet itu perlu di cross check kembali ya. Karena biasanya kan ada rangkuman berbentuk PPT, ada rangkuman berbentuk PDF ya. Kalau TWK biasanya ya. Kalau untuk saran buku banyak ya, buku-buku kedinasan itu juga bisa dipakai. Cuman kadang di setiap buku itu kadang ada aja kelirunya di beberapa tempat, bukan semua tapi hanya di beberapa. Entah kadang di materi Pancasilanya kurang lengkap kayak gitu. Entah nanti di materi apa ada aja ya, setiap buku memiliki kelebihan kekurangan. Kalau buku setahu saya yang bagus itu yang Panji siapa namanya? Panji Ambara apa itu agak lumayan lengkap ya. Dari materi nasionalismenya, integritas Ambara saya lupa namanya ya. Seingat saya ada Panjinya intinya ya. Ya, itu makasih, saya download bukunya. Nanti kalau bisa cari di internet juga ada kalau yang Panji Umbara kalau ada saya lupa saya namanya ya. Iya. Itu ya Ade ya. Sedikit saran saja ya. Jadi perlu di cross check memang kalau beberapa sumber ya. Oke. Apalagi yang blog-blog itu jangan dipercaya. Oke, selanjutnya nomor 7 ya. Oke. Nomor 7 di sini Maharta Widi, silahkan soal nomor 7. Bisa ya? Oke, Kak. Silakan. Pasal UUD 1945 yang mengatur tentang bendera negara adalah pasal 36. Oke. Jadi ada istilah yang kemarin saya share. Jadi nomor 7, oke. Ada di sana di jembatan Keledai yang saya kirim berupa foto.
supaya kalian cepat ingat ya. Nah, di sana Ben Balamluk. Jadi ada kepanjangannya itu ya. Di sini yang ditanyakan bendera ya. Ben itu bendera kan? Ben Balamluk. Ben itu bendera, itu ada di pasal 35 kan? Bahasa. Itu ada di pasal 36. Lam ya, lambang negara yaitu lambang burung Garuda itu ada di pasal 36A kayak gitu ya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya itu ada di pasal 36B. Ketentuan lebih lanjut, kan spasi K. Kalau kalian nanti di materi kuliah yang saya sudah share, itu ada keterangannya di Ben spasi ba spasi lam spasi lu spasi K. Jadi itu singkatan 35 sampai 36C. Ini sudah jelas kalau yang ditanya bendera berarti yang paling awal kan? Ben, pasal 35 ya. Jadi jelas jawabannya 35 ya. Itu untuk memudahkan saja. Tapi kalau yang belum bisa untuk menggunakan jembatan Golda juga bisa sambil buka ya Undang-Undang Dasar. Jadi lama-lama keinget kok biasanya. Kalau buka soal langsung buka Undang-Undang Dasarnya biasanya keinget ya. Ini jadi sudah jelas ya jawabannya adalah A, 35. Oke. Selanjutnya soal nomor 8. Oke. Nomor 8 di sini ada bangkit ya, ada bangkit Ayatullah. Oke, silahkan bangkit. Nomor 8. Bangkit bisa untuk membacakan? Saya delapan ya. Bisa deh. Ya. Perasaan tersebut 840. Dina tadi ya? Iya, Kak. Oke, baik kita kupas ya. Jadi ini sudah jelas dari bahasanya itu adalah presiden sebagai kepala negara. Presiden sebagai kepala negara, dia tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Tercantum dalam pasal berapa? Iya, tepat. Di pasal 10. Ya. Sudah jelas salah. Karena kalau presiden, dia dari 4 sampai dengan 16. Ya, khusus presiden dan wakil presiden itu ada di pasal 4 sampai dengan 16. 17 itu udah di luar dari presiden. Itu kementerian sudah larinya kalau 17 ya. B itu sudah jelas salah, itu kementerian. 15 itu tentang apa? Jadi 15 itu tentang hak presiden memberikan gelar tanda jasa dan kehormatan. Jadi kalau orang mau dikasih gelar pahlawan, gelar kehormatan, itu yang kasih adalah presiden, itu tertuang di pasal 15. Selanjutnya pasal 11 ayat 1 itu tentang apa? Ya. Kalau itu dia kayak ini, dia meminta persetujuan ke DPR ya. Ini bunyi pasalnya tentang dia meminta persetujuan ke DPR untuk menyatakan perang ya, damai seperti itu dan perjanjian dengan negara lain. Itu tertuang di pasal 11 ayat 1. Kalau pasal 12-nya tentang apa? Pasal 12-nya itu dia juga biasanya meminta pertimbangan juga. Ini lebih ke hak presiden ya, hanya meminta pertimbangan ya untuk menyatakan keadaan bahaya. Jadi sudah jelas ya bedanya ya. 11 itu dalam keadaan bahaya, dalam keadaan mau perang, mau damai sama untuk perjanjian dengan negara lain itu di pasal 11.
Kalau 12 itu keadaan bahaya, ya, menyatakan dalam keadaan bahaya. Jadi itu semua ya tugas atau hak presiden sebagai kepala negara, ya, itu. Jadi di sini jawabannya adalah C. Kalau ditanya, dia memegang kekuasaan tertinggi, ya, atas angkatan darat, laut maupun udara. Jadi yang berhak mengangkat panglima tertinggi TNI adalah presiden, ya. Itu makna dari pasal ini, ya. 8 itu C. Sebenarnya nomor 9. Oke, nomor 9 di sini selanjutnya ada Enggar Prastiti. Bisa ya untuk membaca soal nomor 9, Enggar? Iya, Kak. Oke, silahkan nomor 9. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal B31 ayat 5. Oke, baik. Di sini kalian mungkin akan terkecoh di ayat, ya. Kalau di pasal, saya rasa kalian sudah ingat semua, kalau pendidikan pasti ada di pasal 31, ya. 32 tentang kebudayaan nasional. Jadi kalian pasti terkecoh di ayat. Yang mana ayatnya? Oke, kita kupas ya. Oke, kalau 31 ayat 3, itu lebih ke sistem pendidikan nasional, ya. Ke Indonesia yang melakukan sistem pendidikan nasional. Itu 31 ayat 3. Oke. Kalau 31 ayat 5, ya, itu yang sesuai dengan bunyi dari pertanyaannya. Ya, jadi sudah jelas ya jawabannya B. Oke. 32 ayat 1 itu tentang, pokoknya ini tentang ini ya, tentang kebudayaan nasional. 32 ini. 32 ayat 1 itu tentang, saya lupa ya bunyinya tepatnya, saya lupa. Intinya dia kalau tidak salah memajukan kebudayaan nasional, ya, intinya tentang kebudayaan ya 32 ini. Kalau 32 ayat 2 baru dia pokoknya memelihara budaya bahasa daerah, pokoknya kayak bunyinya tentang itu kalau 32 ayat 2. Ya, sudah jelas intinya C dan D itu salah ya. Nah, E 31 ayat 1 intinya semua warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Jadi di sini sudah jelas ya pengecohnya, kalau saya pun antara ayat 3 tanda ayat 5 ya, ayat 3 tanda ayat 5. Kalau ayat 1 sudah jelas ya tentang hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan, ya. Jadi di sini bedanya ya, 31 ayat 3 itu menerapkan pendidikan nasional yang berasaskan agama nilai. Ayat 5 sudah jelas dibunyi dari soalnya ya, memajukan iptek. Keywordnya kalau saya sih memajukan iptek ya. Kalau 31 ayat 5 memajukan iptek, kalau 31 ayat 3 itu menerapkan sistem pendidikan nasional. 32 ayat 1 itu pokoknya lebih ke kebudayaan. Kalau 32 ini kebudayaan nasional. 32 ayat 2 baru saya ingat. Ini tentang memelihara bahasa daerah, itu lebih ke sana ya. Oke, itu sudah jelas ya perbedaan ke semua pasalnya. Jadi jelas jawabannya adalah B. Oke, terima kasih untuk Enggar ya. Oke, nomor 10 ya. Nomor 10 di sini ada siapa selanjutnya untuk menjadi volunteer? Fauzi ya, Fauzi Azim. Silakan untuk nomor 10. 10 penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 dalam pasal. Oke, ya, tepat ya. Jadi tentang warga negara, ya itu memang di antara pasal 25 atau 26. Di sini pengecohnya ada ya yang 25 ya. Jadi sudah jelas jawabannya adalah A, 26 ayat 2. Ya, sudah jelas. Tapi ya kalau 25 itu tentang syarat apa saya lupa diatur oleh undang-undang, pokoknya lebih ke bahasanya tentang warga negara itu yang mana, itu pasal 25. 26 ayat 2 ini ya memang ini penduduk. Jadi makna penduduk itu mau dia WNI, mau dia WNA, kalau bertempat tinggal di wilayah Indonesia itu disebut penduduk. Jadi A ya.
26 ayat 2. 27 ayat 1 kan persamaan di dalam hukum. 27 ayat 2-nya berhak atas kehidupan yang layak. 27 ayat 3-nya baru yang kita familiar dengar di beberapa soal ya. Setiap warga negara berhak dan wajib serta dalam upaya bela negara. Itu ya. Selanjutnya 28E ini tentang HAM intinya ya. 28A sampai J itu tentang HAM. Ya. 28I ayat 3 saya akan lihatkan dulu ya. Saya lupa ingat. Kalau 28I ayat 3 itu tentang kebebasan dalam berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Itu 28E ayat 3. Kalau 28E ayat 2 itu kebebasan berkeyakinan dan berkepercayaan. Ya, jadi kayak beragama itu ya. Kalau 28E ayat 2. Nah, 28A ini berhak mempertahankan hidup ya. Berhak hidup dan mempertahankan hidup. Saya juga kalau ditanya, kalau ingat ya dari pasal 8A sampai J itu juga lupa ingat ya. Karena di sana intinya yang saya ambil adalah tentang HAM. Udah itu aja. Kalau lagi per ayat, lagi per A, B, C, D, E-nya saya juga lupa ingat ya. Tapi intinya ambil poinnya saja ya. Seperti yang saya jabarkan di Jembatan Keledai. Oke. Intinya kalau pasal-pasal itu kalau ada soal, kalau ada opsi semua pasalnya A sampai E itu cari isinya tentang apa, lama-lama biasanya ingat ya. Misalkan seperti ini kita cari isinya semuanya tentang apa, biasanya lama-lama kita keingat ya. Oke. Itu ya. Kalau ini sudah jelas jawabannya A. Oke. 10A ya. Oke, nomor 11. Nomor 11 di sini selanjutnya ada GA, itu saja keterangan NIM-nya ya. GA itu silakan di sini GA ya. Nama dari Zoom-nya itu GA. Bisa untuk membacakan soal nomor 10, silakan. Oke, bisa atas nama GA ya. Oke, baik ya, tidak ada respon. Selanjutnya ya ada Gede Dewangga. Bisa untuk membacakan soal nomor 11, silakan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang asing untuk dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia meliputi hal-hal di bawah ini kecuali B. Kecuali apa? Kecuali B, sudah bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut. Baik ya. Oke, kita analisis ya. Ini kalau untuk kalian tanya undang-undangnya di mana, ini ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Jadi undang-undang tentang kewarganegaraan ya, itu ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kalau ditanya syarat-syarat untuk menjadi warga negara, orang asing untuk menjadi warga negara Indonesia itu tertuang di pasal 9. Ya. Jadi apa saja ya? Oke, saya bacakan dulu syaratnya ya. Itu banyak kok di Brainly juga ada ya untuk syarat-syarat ini. Jadi di pasal 9 itu ada di sini beberapa syarat untuk menjadi warga negara Indonesia, ya, orang asing untuk menjadi warga negara Indonesia, atau disebut dengan naturalisasi ya. Kata lainnya naturalisasi. Jadi dia berhak mengajukan permohonan, ya. Kalau memenuhi syarat, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 syarat. Saya bacakan dulu, baru kita analisis berapa, yang Kak? mana opsinya. Ya, apa? Di pasal berapa yang? Kenapa, Dik? Pasal berapa yang syarat-syarat? Pasal 9. Di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 di pasal 9 ya. Yang pertama, itu dia harus berusia 18 tahun atau sudah kawin, ya, sudah menikah. Itu syarat pertama. Syarat keduanya, ya, keywordnya, ya, dia bertempat tinggal di Indonesia, ya, sesingkat-singkatnya 5 tahun berturut-turut, oke, 5 tahun berturut-turut, ya, atau paling singkat
10 tahun tidak berturut-turut. Jadi berturut-turutnya 5 tahun, tidak berturut-turutnya 10 tahun. Dia harus bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya dia sehat jasmani rohani. Selanjutnya dapat berbahasa Indonesia, mengakui Pancasila sebagai ideologi negara, dan mengakui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu sudah jelas. Selanjutnya, dia tidak pernah dijatuhi pidana, ya, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 1 tahun atau lebih. Ya. Di atas 1 tahun lebih itu tidak boleh, tapi kalau masih kurang masihlah bisa kayak gitu. Tapi biasanya agak sulit kalau dia sudah dikenai pidana. Selanjutnya, ya, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, maka dia tidak bahasanya itu banyak ganda kewarganegaraannya, atau bahasa lainnya itu multilateral. Sorry, bukan multilateral, apa bahasanya dulu ya? Kalau apatrid, bipatrid maksud saya. Dia tidak mengalami bipatrid. Jadi setelah dia melakukan naturalisasi, dia dapat kewarganegaraan Indonesia, dia tidak bipatrid. Jadi dia dapat kewarganegaraan. Selanjutnya yang terakhir, dia ya memiliki bukan terakhir ya, tapi terakhir kedua, dia memiliki pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Jadi dia harus punya penghasilan. Kenapa? Ya karena di syarat terakhir dia harus membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Jadi ada 7 syarat, ya semuanya itu harus dipenuhi. Nah, yang mana? Yang bukan. Jadi yang tidak tercantum di sini adalah malahan yang E kan, memiliki istri kewarganegaraan Indonesia, memiliki pekerjaan tetap masuk, sudah bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut masuk, membayar uang kewarganegaraan masuk, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara dan undang-undang dasar masuk. Jadi yang bukan karena keywordnya kecuali, jawabannya adalah E, ya, memiliki istri kewarganegaraan Indonesia. Sebenarnya kalau kita tidak paham materinya pun kita bisa jawab. Kenapa? Karena dia irasional pernyataan yang E ini. Kalau seandainya orang itu ya cewek, masa harus memiliki istri kewarganegaraan Indonesia juga, ya. Jadi irasional ya. Jadi dari pernyataannya saja sudah tidak masuk di nalar ya. Oke, jawabannya E ya, yang bukan. Syarat dari ke-7 syarat yang ada. Selanjutnya ya, soal nomor 12. Soal nomor 12 di sini ada Hendra Wijaya, bisa untuk membaca ya. Mas Hendra, ya. Hendra Wijaya. Parti didirikan di Bandung oleh 3 rangka yang terdiri dari tokoh nasional, diantaranya adalah Dekker. Hendra, ada bisa belum terdengar suaranya ya? Mungkin suaranya diperbesar. Indis Parti didirikan di Bandung oleh 3 serangka yang terdiri dari tokoh nasional, diantaranya adalah Dekker. Oke, jelas jawabannya Dekker ya, tepat ya. Jawaban Hendra tepat. Kenapa? Karena tokoh 3 serangkai itu adalah pendiri Indise Partis ya. Jadi Indise Partis baru ada Perhimpunan Indonesia, baru apa-apa ya. Jadi ini adalah organisasi pergerakan nasional ya. Jadi siapa saja 3 tokohnya ya, harus kita tahu juga. Jadi ada 3, kalau yang paling kita kenal pasti Ki Hajar Dewantoro ya. Atau nama lainnya adalah Suwardi Suryaningrat ya. Suwardi Suryaningrat, nama lain dari Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya ada tokoh selanjutnya adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Dan yang terakhir siapa? Ya, adalah Daus Dekker. Jadi jelas jawabannya C. Nomor 13. Oke, nomor 13 di sini saya minta siapa yang masih ada? Jean Christine ya, untuk membaca soal nomor 13. Dalam perjalanan kemerdekaan, Indonesia telah dipimpin oleh banyak presiden dan wakil presiden. Tokoh yang menjabat wakil presiden periode 1993 sampai 1998 adalah Tri Sutrisno. B.
Eh, di sini masih di eranya ini ya, yang ditanya adalah pada masa mana dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia telah dipimpin oleh banyak presiden dan wakil presiden. Tokoh yang menjabat wakil presiden 93 sampai 98, berarti ini yang era Soeharto. Ya. Era Soeharto yang ditanya. Jadi di era Soeharto di sini kalau yang ditanya ya saya searching juga ya, karena enggak ingat juga ke semuanya. Kita enggak ingat ke semuanya, jadi ini memang soal-soal yang menurut saya kita jawab, yang penting ngejawab ya. Kita tidak mengosongkan jawaban karena tidak ada nilai minus. Ingat di TWK tidak ada nilai minus, tetap aja jawab. Kalau kayak gini kan semuanya kan panjang ya, banyak ya dari wakil-wakilnya, apalagi dia menang 6 kali periode si Soeharto. Ya, saya searching juga ya. Ini jawabannya kalau untuk soal nomor 13 itu adalah Sutrisno, sama seperti jawabannya Jane Christine ya. Kalau Muhammad Hatta jelas, Muhammad Hatta lagi saya lihat nomor 12. Kalau Hamzahas saya rasa itu di zamannya Megawati ya. Kalau menurut saya ini cukup tidak untuk dijawab. Sri Sultan Hamengkubuwono itu juga masuk sebagai wakil presidennya si Soeharto, tapi saya lupa tahunnya, tapi masuk. Sudarmono juga iya, Umar Wirahadikusuma juga iya. Jadi agak mengecohnya memang A, B, sama E, sama C. Ya, itu. Tapi kalau kita searching sudah ketemu jawabannya itu yang B. Jadi itu ya. Jadi perlu untuk kita tahu, tetapi jangan sampai itu jadi penekanan. Karena saya rasa soal-soal seperti ini kadang memang menjebak larinya. Ya. Tapi kalau kalian sering membaca atau apa, pasti ketemu jawabannya. Ya, karena ini banyak wakil-wakilnya si Soeharto. Ya. Oke, jawabannya B ya, Tri Sutrisno. Oke, silahkan untuk soal nomor berikutnya, nomor 14 ya. Naufal Rizkullah, silahkan soal nomor 14. Naufal. Nomor 14, pasukan Belanda pertama kali mendarat di Indonesia di bawah pimpinan D. Cornelis de Houtman. Ya, tepat. Cornelius de Houtman. Jadi yang ditanya pertama kali. Kalau Daendels itu kan udah lama ya. Maksudnya dia di zaman Daendels, saya lupa dia apa enggak yang kerja Rodi. Jadi perlu juga kalian baca-baca di zaman sejarah perjuangan kemerdekaan ya, atau sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dausdekker itu adalah tokoh yang memang memberikan istilah ini politik etis. Seingat saya, bukan Dausdekker, siapa namanya? Saya lupa ya. Tapi ada beberapa kebijakan-kebijakan di beberapa pimpinan dari Belanda. Ada yang kerja Rodi, ada yang tanam paksa, ada yang politik etis. Yang politik etis itu saya lupa ingat, tapi perlu kalian tahu juga. Saya lupa nama tokohnya. Van de Venter, saya lupa ya. Van de Venter atau siapa, saya lupa. Tapi itu perlu kalian ketahui beberapa kebijakan penting ya pemerintah Belanda terhadap Indonesia. Ada yang untuk politik balas budi, itu yang politik etis. Saya lupa Van de Venter atau siapa, saya lupa ya. Takut saya salah, nanti saya malpraktik jadinya. Intinya kalau untuk politik etis itu ada 3 kebijakan. Ada yang edukasi, irigasi, sama transmigrasi. Sama juga ada, kalau saya lupa ya, Daendels atau siapa, ada yang kerja Rodi, sama tanam paksa. Itu juga perlu kalian ketahui. Tanam paksa itu apa efeknya? Jadinya Indonesia mengetahui istilah tumpang sari, ya, memanfaatkan adanya lahan. Sama ada juga yang membuat jembatan, ada yang membuat apa, itu juga ada, perlu kalian untuk sekedar membaca ya di materi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau ini karena masih soalnya yang ditanya pertama kali itu jawabannya itu ya Cornelius de Houtman. Ya, jawabannya adalah D. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya soal nomor 15. Reski, silakan untuk membaca soal nomor 15. Kabupaten Tanah Toraja sangat terkenal dengan upacara pemakaman adat. Kabupaten ini terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, B. Iya, Sulsel ya. Toraja, jadi kalau Toraja itu kan ada istilah upacara pemakaman adatnya. Itu
seingat saya, jadi mayat dari orang yang meninggal itu ditaruh di kayu ke dalam, jadi dia baru diikat di atas pohon. Itu memang ada beberapa di bagian Sulawesi ini upacara-upacara pemakaman itu yang unik-unik. Ya, jadi tidak langsung dimakamkan ke tanah, tidak, tapi itu ya kalau tanah Toraja. Dibuatkan juga patung dari kayu kalau nenek atau kakek atau ibu, kalau dia berjenis kelamin perempuan, laki-laki itu beda, patungnya itu beda. Ya, itu seingat saya ya. Jadi ini larinya kekayaan atau kebudayaan Indonesia. Kalau kalian ditanya tanah Toraja, jawabannya jelas B ya, Sulsel ya. Oke, selanjutnya nomor 16. Oke, nomor 16 ada Syafira. Silakan, Syafira. Desentralisasi fiskal adalah kewenangan dan tanggung jawab yang dibentuk oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur anggaran daerah. Oke, anggaran daerah. Tepat ya. Dari segi keyword soalnya, ya desentralisasi fiskal, fiskal moneter, fiskal biasanya larinya ke keuangan intinya, yang mana yang peredaran uang atau pencetakan uang itu saya lupa. Fiskal moneter itu intinya lebih ke larinya keuangan, ya. Jadi desentralisasi fiskal atau pengaturan keuangan di daerah, karena di sini desentralisasi ya. Jadi itu kewenangan dari pusat ke daerah, adalah kewenangan dan tanggung jawab yang dibentuk oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur yang memang anggaran daerahnya. Karena ini larinya ke keuangan. Makanya kalau di nasional namanya APBN, kalau di daerah namanya APBD. Ya, gitu. Jadi jelas jawabannya C. Nomor 17 di sini adalah Umar ya, ada Umar Faruk. Silakan untuk soal nomor 17. 17. Kebijakan desentralisasi kepada daerah otonom meningkatkan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan daerahnya, kecuali A. Ya, tepat. Karena di sini yang ditanya kecuali. Jadi yang mana saja kewenangan daerah, ya, artinya itu bukan diurus oleh pemerintah, ya, yang mana, tapi yang ditanya kecualinya, berarti yang diurus oleh pemerintah pusat. Yang mana yang diurus oleh pemerintah pusat adalah agama. Jadi perlu kalian ketahui, ya, untuk materi ini larinya adalah materi otonomi daerah, ya. Jadi ada istilah-istilah di sana, ada istilah desentralisasi, sentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dekonsentrasi, banyak istilah-istilah ya di sini. Itu semuanya lengkap kalau kalian buka itu di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Itu Undang-Undang tentang otonomi daerah. Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ada undang-undang sebelumnya. Ya, itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jadi biasanya ada pengecoh nanti di beberapa soal. Yang ditanyakan adalah misalkan undang-undang tentang otonomi daerah itu diatur dalam undang-undang berapa ya. Yang kalian pakai undang-undang terbaru. Undang-undang terbarunya adalah 23 tahun 2014. Sebelum direvisi itu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Ya, seperti itu. Jadi kalau kalian mau tahu lebih jelasnya apa makna dekonsentrasi, tugas pembantuan, desentralisasi, terus sentralisasi itu lengkap di undang-undang itu. Tapi kalau Anda mau juga ada di materi-materi di beberapa paket ya, paket buku. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini ada 6 bidang yang tidak boleh diurus oleh daerah. Itu keywordnya yang ingin saya jelaskan. Jadi kalau kalau undang-undangnya sudah saya jelaskan, sekarang ada 6 bidang yang tidak boleh diurus oleh pemerintah daerah. Apa saja itu? Nah, yang ini jawabannya agama 1. Yang kedua adalah pertahanan. Yang ketiga adalah keamanan. Yang keempat adalah justisi. Ya, justisi itu apa? Peradilan. Jadi yang berhak menentukan tetap itu adalah pemerintah pusat kalau masalah peradilan. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, ya, yang kelima itu ada istilah fiskal dan moneter. Ya,
fiskal dan moneter. Larinya lebih ke bahasanya itu, memang tadi ada desentralisasi fiskal, tapi fiskal moneter yang larinya keuangan di bidang kemoneteran, itu yang berhak adalah pemerintah pusat. Dan yang terakhir atau bidang keenam, itu ada istilahnya politik luar negeri, ya, atau bidang politik luar negeri yang berhak, ya, itu hanya pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah tidak boleh. Ya, ada 6 tadi. Kalau mau tahu lebih jelasnya banyak di beberapa sumber, tapi ini ya, itu ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Saya lupa di pasal berapa. Intinya ada 6 bidang yang tadi saya jelaskan. Di sini sudah jelas jawabannya A, ya, agama. Nomor 18. Oke. 18 di sini, jadi volunteer kita sudah habis ya. Jadi saya yang membaca soal nomor 18. Hukum yang mengatur hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugasnya. Jadi aturan ya dalam menjalankan tugas dari lembaga-lembaga negara itu tercantum dalam hukum yang mana? Itu ada di HAN, istilahnya hukum administrasi negara yang mengatur terkait kebijakan-kebijakan. Itu HAN, hukum administrasi negara. Yang larinya lebih ke fungsi-fungsi lembaga negara, lebih ke HTN. Jadi HAN nanti bawahnya atau yang menjadi linier ke bawahnya itu adalah HTN. Jadi HAN itu dijelaskan juga di dalam HTN. Jadi keterhubungan antara HAN sama HTN ini erat. Kayak gimana ya? Intinya nanti lebih ke pola kebijakan, tugas, atau apa itu HAN. Nanti yang lebih jelas menjabarkannya itu adalah HTN. Kayak gitu. Ini larinya lebih ke hukum ya, materi ke hukum ya, itu. Jadi ada HAN, ada HTN. Tapi kalau kewajiban dan hak diatur tentang tugas-tugas dari lembaga negara itu ada di HAN, hukum administrasi negara. Oke, nomor 19. 19 ya, pada bulan Mei 2012, Presiden SBY mengumumkan 5 kebijakan penghematan energi nasional. Salah satunya apa? Ya. Oke, saya akan jelaskan dulu 5 kebijakannya apa saja. Itu dulu. Ada 5 kebijakan. Yang pertama, ya, memanfaatkan teknologi di dalam mendata ini yang menggunakan BBM. Itu. Pokoknya bahasanya seperti itu ya yang saya baca. Intinya memanfaatkan teknologi ya dalam mendata kendaraan-kendaraan yang menggunakan BBM. Terus yang kedua, selanjutnya itu adalah konversi dari bahan bakar minyak itu ke bahan bakar gas. Jadi dari dulu minyak tanah berubah menjadi LPG gitu. Sama ya kendaraan milik pemerintah ya. Intinya kendaraan dinas, kendaraan milik pemerintah, daerah, pemerintah pusat itu tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Terus yang keempat ya, pihak perkebunan maupun pertanian itu tidak boleh juga menggunakan BBM bersubsidi. Artinya PT-PT yang besar yang larinya ke perkebunan, pertanian itu juga tidak boleh menggunakan bahan bakar bersubsidi. Sama yang terakhir, yang kelima itu adalah penghematan listrik dan air. Itu ya, ada 5 poin di sana. Itu saya singkat-singkat saja. Itu yang saya ingat ya, ada 5. Jadi di sini yang mana? Kalau A, peningkatan distribusi BBM kepada SPBU di daerah, itu bukan. Penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan yang digunakan di sektor perkebunan salah, karena tidak boleh. Sektor perkebunan dan pertanian itu tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Sebenarnya konferensi dari penggunaan BBM ke bahan bakar gas, penggunaan BBM bahan bakar minyak, ya ke bahan bakar gas, ya masuk. Jadi dari minyak tanah berubah menjadi LPG, ya masuk yang C. Peningkatan subsidi listrik dan air, itu bukan ya, tapi menghemat ya listrik dan air masuk. Tapi peningkatan subsidi itu tidak ada waktu zaman SBY. Bukan subsidi listrik, tapi penghematan listrik dan air. Selanjutnya,
Peningkatan subsidi bagi kalangan tidak mampu itu tidak masuk ya. Ini terlalu umum bahasanya kalau yang I, bukan. Jadi di sini yang masuk itu adalah yang C ya. Yang masuk di antara 5 kebijakan itu yang C. Selanjutnya nomor 20. Untuk mengatasi penanggulangan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, pemerintah membentuk KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu pada tahun, ya. Kalau ditanya presidennya, ya, itu sebenarnya sudah dibentuk pada masa era Megawati, ya, Megawati. Itu sudah terbentuk yang namanya KPK. Tapi boomingnya, ya, KPK ini mulai dia melakukan beberapa ibarat itu operasi tangkap tangan, mulai kelihatan jelas ya tugas atau kelihatan jelas fungsi dari KPK itu di zaman SBY dulu. Ya, mulai adanya DPR, anggota DPR di penjara dan lain sebagainya itu di zaman era SBY. Nah, yang ditanyakan di sini, kapan dia dibentuk? Ya, itu jelas di tahun 2002. Kenapa? Kita lihat dari undang-undangnya. Jadi Undang-Undang KPK ini dibentuk ya di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Jadi kapan ya KPK itu terbentuk di tahun 2002 gitu. Karena undang-undangnya pun di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Nah, pertanyaannya selanjutnya, revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 itu yang mana? Jawabannya yang kemarin, yang didemo oleh mahasiswa ya. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 itu yang revisinya dan sudah disahkan oleh presiden ya. Ada beberapa katanya yang dipreteli di sana ya, ada badan pengawas yang melakukan ini ya, sadap data, sadap informasi itu harus meminta pertimbangan ke Dewan Pertimbangan yang dibuat oleh DPR. Itu banyak ya kalau kalian analisis. Jadi ingat Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Oke. Sini yang ditanya kapan tahun berdirinya, jawabannya B ya. Di era zaman Soekarno. Soekarno saya bilang Megawati Soekarno Putri ya. Itu B ya. Oke, soalnya nomor 21 saya ya lagi ya. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Jerman dalam bidang ekspor dan impor. Ekspor ya kita ya yang mengirim barang, itu keywordnya. Impor kita yang menerima barang. Kalau ini hanya antara Indonesia dengan Jerman, jelas jawabannya bilateral. Kalau misalkan nanti ada Indonesia, Jerman, Filipina, pokoknya banyak negara, yaitu namanya multilateral. Regional itu hanya kebijakan di wilayah kita saja, itu regional. Tapi bisa juga regional di ASEAN, bisa regional itu dalam lingkupnya saja intinya kalau regional ya. Itu bedanya antara bilateral dan multilateral. Itu perjanjian antar negara ya. Bilateral hanya 2 negara, multilateral banyak negara. Oke, jawabannya B karena hanya Indonesia dengan Jerman. Selanjutnya nomor 22 DPD ya. Merupakan dewan yang anggota-anggotanya mewakili daerah atau provinsi masing-masing. Bagaimana mekanisme pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan berapa jumlah mereka yang mewakili setiap daerah atau provinsi tersebut. Jadi ini supaya jelas ya. Jadi untuk DPD, setiap provinsi itu diwakilkan oleh 4 wakilnya. Jadi berapa jumlah DPD per provinsi? Jawabannya adalah 4. Dipilih oleh siapa? Dipilih langsung oleh warga negara lewat adanya pemilu. Selanjutnya, informasi yang akan saya berikan juga, berapa jumlah dari MPR? Ya. MPR sekarang berjumlah 575 orang. Yang dulunya hanya berjumlah 560 orang, karena adanya pemekaran daerah, ya, pemekaran provinsi, ya, sehingga DPD kan bertambah jadinya anggota DPD seluruh Indonesia. Itu yang membuat bertambahnya anggota MPR dari 560 berubah menjadi 575 orang. Nah, pertanyaannya berapa jumlah DPD
di Indonesia tinggal dikali 34 kali 4. Nah, itulah jumlah DPD di Indonesia. Berapa jumlah anggota DPR tinggal dikurangi tadi. Berapa jumlah DPD ya? Itu kita tahu 575 dikurangi yang tadi itu adalah jumlah DPR. Itu untuk sekedar informasi. Jadi seperti apa mekanismenya kalau DPD ini ya? Ditunjuk langsung oleh gubernur, salah. Dipilih langsung oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, salah juga. DPRD ya, menurut saya salah. Dipilih langsung oleh rakyat di daerah masing-masing dan jumlah mereka 4 orang tepat. 4 orang tepat. Kalau jumlahnya 5 orang salah, 5 orang salah. Jadi jelas jawabannya adalah. Diulangi enggak? Kenapa? Boleh diulangi yang jumlah MPR terus DPR itu. Oke, baik ya, saya ulangi ya. Saya kali dulu ya, 34 kali 4 berapa? Saya tidak tahu ini. Oke, saya ulang ya, kawan-kawan ya. Oke, berapa jumlah MPR ya di Indonesia ya? Jumlahnya yang sekarang yang terupdate itu adalah 575 orang. Ya, ketika kemarin pelantikan anggota MPR jumlahnya 575 orang. Siapa MPR itu? MPR adalah gabungan dari DPR dan DPD kan? MPR itu adalah anggotanya DPR dan DPD. Bagaimana kita tahu jumlah dari DPR? Ya. Seperti yang saya jelaskan, jumlah DPD per provinsi adalah 4 orang. Jumlah provinsi di Indonesia adalah 34. Tinggal kita kali 34 kali 4, itu 136. Ya, itu adalah jumlah DPD di seluruh Indonesia. Itu 136. Berapa ya jumlah anggota dewan atau DPR? Tinggal 575 dikurangi 136. Itu 439 orang anggota DPR. Ya. Jadi itu MPR terdiri dari DPR dan DPD. Ya. MPR jumlahnya 575, DPD 4 orang per provinsi. Jadi jumlahnya 136 seluruh Indonesia. Ya. Berapa jumlah DPR? Tadi 575 dikurangi 136. Jumlahnya adalah hasil pengurangan saya 439 orang. Ya, itu. Jadi sudah jelas DPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2, DPD itu dipilih langsung oleh rakyat. Ya. Nah, kecuali pertanyaannya ketua DPR dan wakilnya dipilih oleh siapa? Baru jawabannya anggota DPR. Ya. DPD ketuanya dipilih oleh siapa? Anggota DPD. MPR dipilih oleh siapa ketuanya dan 4 wakilnya? Jawabannya adalah dipilih oleh anggota DPR dan DPD. Jadi kalau ketua dan wakil itu sudah jelas dipilih oleh anggotanya sendiri. Ya. Tapi kalau anggota dari DPD, MPR, DPRD-nya baru oleh rakyat, ya itu. Jadi harus jelas di sananya. Oke, selanjutnya, nomor 23. Pembentukan, pengubaran Kementerian Negara diatur dalam. Jadi tentang Kementerian Negara diatur dalam pasal 17, ya. Di sini dalam pasal 17 ayat 3, ayat terakhirnya 17 ayat 3, sorry, bukan ayat 3 ya, saya salah. 17 ayat 4. Jadi Kementerian Negara itu ada di pasal 17. Nah, tentang pasal terakhirnya itu 17 ayat 4, itu di sana diatur pembentukan, pengubaran Kementerian Negara itu diatur oleh undang-undang. Semuanya biasanya di pasal terakhir itu semuanya diatur oleh undang-undang, ya. Itu. Jadi ini saya rasa kalau kita biasa membaca undang-undang dasar sudah jelas jawabannya undang-undang, ya. Misalnya di akhir-akhir pasal-pasal itu hal yang belum diatur dalam undang-undang diatur dalam undang-undang. Biasanya hal yang belum jelas atau apa diatur dalam undang-undang. Biasanya seperti itu. Kenapa? Karena undang-undang dasar penjabarannya adalah undang-undang, ya. Gitu. Jadi B, ya. Ingat siapa sebenarnya yang berhak untuk membentuk dan membubarkan Kementerian Negara? Tetap presiden, ya.
tetap presiden. Tapi kalau diaturnya lebih lanjut, itu jawabannya undang-undang. B. Selanjutnya nomor 24. Masa demokrasi terpimpin ditandai terjadinya banyak penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Salah satu di antaranya. Jadi demokrasi terpimpin itu di zaman era Soekarno, ya, demokrasi terpimpin di era zaman Soekarno. Ini di zaman UDS, kalau tidak salah di UDS atau enggak di zaman setelah yang Pak ini. Jadi ada dua ya, kalau zaman Soekarno ada demokrasi liberal sama demokrasi terpimpin. Demokrasi liberal itu dimulai di RIS sampai dengan UDS kalau tidak salah. Nah, yang terpimpin ini yang zaman kembali lagi ke Undang-Undang 1945 ya. Ingat saya seperti itu. Ini ada dua demokrasi kalau yang Soekarno. Nah, terpimpin ini ya, penyimpangannya apa saja ya kita baca. Terjadinya pemisahan kekuasaan dan keadilan, kan? Presiden menyatakan konfrontasi dengan Malaysia itu bukan ya, tidak ada masuk yang antara liberal sama terpimpin, tidak ada. Angkatannya ini ya, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara sepenuhnya berada dalam kekuasaan presiden, bukan? Memang benar sampai dengan sekarang, bukan penyimpangan ya. Memang ini tepat karena memang presiden yang tertinggi. Ternyata sila-sila dalam Pancasila tidak lagi diakui dan tidak pula diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seingat saya, mau dia Soekarno, mau dia Soeharto, tetap Pancasila itu kayak dia di ibarat itu tidak boleh menyimpang sama sekali, harus tetap diterapkan. Ya, ibarat itu Pancasila itu sakti gitu, tidak boleh diubah-ubah, tidak boleh negara itu menyimpang dari Pancasila sampai dengan sekarang. Ya, oke, soalnya E. Ketua-ketua lembaga tertinggi dan tinggi negara dijadikan menteri-menteri negara. Iya, ini masuk. Kenapa? Ya, kalau di zaman Soekarno, ya, itu antara ketua-ketua di lembaga, mau dia di DPR, ketua lembaga apa dan apa itu dia kayak dua rangkepan. Jadi dia menjabat dua sekaligus tugas. Dia sebagai di lembaga negara, dia juga merangkap sebagai menteri. Jadi kenapa? Supaya dia di kekuasaan dia sebagai presiden itu tetap dapat terlaksana kayak gitu. Sama ada juga sempat mengangkat presiden menjadi presiden seumur hidup oleh MPR, sempat di zaman demokrasi terpimpin. Selain itu ada juga yang ini ya, jadi mereka double job. Kalau di zaman Soekarno yang di zaman Soeharto yang double job itu adalah ABRI ya, atau TNI. Jadi TNI udah jadi TNI, lagi jadi gubernur, lagi jadi bupati. Itu di zaman Soeharto. Tapi kalau zaman Soekarno yang ini double jobnya yang kayak gini ya. Selain itu dia juga mau diangkat menjadi presiden seumur hidup oleh MPR. Itu juga penyimpangan di era demokrasi terpimpin ya. Jadi yang tepat adalah E ya, double jobnya yang kayak gini. Oke, 24E, sebenarnya nomor 25. Selain kerukunan intern beragama dan kerukunan antar umat beragama, satu hal lainnya yang termasuk dalam tri kerukunan umat beragama. Jadi tri kerukunan umat beragama itu dikeluarkan langsung oleh Kemenak, Kementerian Agama. Ya, Kementerian Agama menjelaskan di tri kerukunan beragama itu apa saja. Isi yang pertama, ya. Sesama umat beragama itu harus hidup rukun, ya, kerukunan antar sesama umat beragama, sesama, ya, antara Islam dengan Islam, Hindu dengan Hindu itu rukun. Yang kedua, ya, antar umat beragama, ya, antara Hindu dengan Islam, Islam dengan Kristen dan lain sebagainya itu rukun. Dan yang ketiga, antar ya agama dengan pemerintah. Jadi semuanya ada 6 agama yang Indonesia itu rukun juga dengan pemerintah. Jadi ada 3 ya, sesama, antar umat dengan pemerintah. Itu keywordnya. Jadi jawabannya di sini yang mana? Kerukunan antar umat beragama dengan tokoh adat dan budayaan bukan, kekuatan sosial bukan, kerukunan cendekia dan ilmu bukan ya. Ini enggak seperti ini, oke. D, kerukunan antar umat beragama. Oke, D masuk. Coba yang I, kerukunan antar umat beragama dengan umat beragama lainnya di dunia internasional.
Tidak ada ya di dunia internasional dalam tri kerukunan tadi. Yang tepat di sini yang D. Selain D tadi, sesama umat beragama, antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi jawabannya D. Ya, 25D. Nomor 26. Pada tahun 1929, Empu Sendok atau Maharaja Pakehinu Sri Isyana Wikramadharmotunggadewa memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram ke wilayah Jawa Timur, serta membentuk Wangsa Isyana. Nama kerajaan kemudian berubah menjadi kerajaan. Ini saya buka beberapa buku, nggak ketemu-ketemu ya. Kalau kerajaan Mataram itu yang saya tahu Mataram kuno, ya, atau enggak larinya ke Kediri dan lain sebagainya, karena Jawa Timur, ya. Oke, tapi ada saya cari di beberapa sumber, ya, internet. Namanya itu yang saya ketemu itu namanya kerajaan Medang malahan. Jadi ada Wangsa Isyana ya, membentuk Wangsa Isyana. Jadi kerajaan Mataram membentuk Wangsa Isyana. Ya, Wangsa Isyana itu ada kerajaan namanya Kerajaan Medang malahan. Tapi ternyata kerajaan Medang ini nama lainnya itu adalah Kahuripan. Jadi di sini yang benar itu Kahuripan ya. Kalau Singasari jelas bukan ya, Panjalu bukan, Majapahit apalagi bukan ya. Jadi yang tepat di sini Kahuripan atau Medang gitu ya, Medang. Jadi jawabannya E. Nomor 27 ya. Ia adalah seorang pangeran dari Wangsa Warmadewa yang merintah di Bali namun kemudian bertahta di Kahuripan. Jadi masih satu kesatuan ya soalnya ya. Kebesaran kerajaan Kahuripan pun tercapai dalam pemerintahannya hingga pada tahun 1037 seluruh Jawa berada dalam kekuasaannya. Siapakah raja terbesar kerajaan Kahuripan? Jawabannya Erlangga. Ini pun saya searching ya, karena ini yang saya baca di beberapa buku itu ya kalau enggak kerajaan Majapahit itu Singosari, terus Sriwijaya, Demak, Mataram, Kediri. Yang Kahuripan ini tumben ya, tumben saya baca dan dengar. Jadi saya searching ya. Searching ketemu jawabannya Erlangga ya. Jadi untuk soal-soal yang modelnya kerajaan, jadi soal-soal modelnya kerajaan, jadi kan kita harus ingat nih, ingat prasastinya, ingat peninggalannya, ingat nama rajanya, ingat dia beraliran agama apa. Saya rasa itu lumayan berat dan butuh membaca yang banyak. Jadi ini larinya ke sejarah ya, sejarah Indonesia. Kalau bisa ya memang kalian cari buku yang larinya ke tabel untuk mempersingkat kalian mengingat dan membaca. Biasanya ada kalau buku paket yang saya baca itu ada kerajaan, nama raja, peninggalan, ya keterangannya seperti itu. Jadi tidak perlu kita baca panjang kali lebar, tapi cukup ambil yang poin-poin pentingnya. Itu beraliran agama Hindu atau agama Islam atau agama Buddha, antara tiga biasanya kalau kerajaan ya, Hindu, Buddha, Islam. Terus peninggalan-peninggalannya biasanya itu baca ya, karena itu penting, dasar-dasarnya ya. Kerajaan-kerajaan tertua biasanya sering juga muncul. Jadi cara cepatnya tadi membuat tabel, nama raja, nama kerajaan, terus peninggalannya apa, keterangannya apa. Jadi cara cepatnya seperti itu ya. Oke, ini tumben saya dengar juga yang Kahuripan. Soalnya nomor 28. A Brief History of Time adalah judul novel ringan yang menjadi bestseller di Sunday Times. Ya. Oke. Ada yang bertanya, sorry saya buka chat dari Zoom. Ada yang bertanya, masa jabatan DPR berapa tahun? Jawabannya 5 tahun ya. Setiap 5 tahun sekali kan kita nyoblos ya. Jadi jawabannya 5 tahun. Oke, A Brief History of Time adalah judul novel ringan yang menjadi bestseller di Sunday Times, London selama 237 minggu berturut-turut. Penulisnya adalah ahli fisika teoritis ternama dunia yang dilahirkan di Oxford University ya.
Inggris pada tahun 8 Januari 1942 dan terkenal dengan teori lubang hitam atau black holes. Ya, siapakah dia? Ini kalau yang biasa tahu ya jelas jawabannya Stephen William Hawking ya. Oke, jawabannya E. Oke, sendiri ya, A Brief History of Time atau Black Holes. Itu memang dibuat oleh Stephen William Hawking. 29 bangunan yang sangat indah ini berdiri di Agra. Nah, dari clue-nya sudah ngasih tahu. Agra, India yang terpilih sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia atau situs keajaiban dunia ya. Pada tanggal 7 Juli tahun 2007. Memiliki simbol hasrat dan cinta. Bangunan apakah yang dimaksud? Ini sudah jelas Taj Mahal. Kalau di Indonesia jawabannya kan Borobudur. Kalau Roma kan Menara Pisa. Yang itu yang agak mau jatuh rupanya. Kalau di Perancis kan ada itu Menara Eiffel dan lain sebagainya ya. Tapi Indonesia selain Borobudur juga ada Pulau Komodo ya. Pulau Komodo juga masuk ya menjadi situs keajaiban dunia. Nah, kalau ini India juga jelas ya Taj Mahal itu bukti cinta raja kepada sang istri, kalau tidak salah ini historisnya ya. Dan dipersembahkanlah Taj Mahal. Ini nomor 30. Oke, nomor 30 next. Itu ITU ya. Informasi Telekomunikasi Unity kepanjangannya. Information Telecommunication Unity adalah sebuah organisasi internasional di bawah PBB yang mengurusi masalah jelas telekomunikasi dari bahasanya ya, ITU. Jadi jawabannya telekomunikasi. Oke, 31 ASEAN, Association apa kepanjangan nation, saya lupa ya. Association apa ya kepanjangan saya lupa. Pokoknya nation terakhirnya ya. Dirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus tahun 67 atas prakarsa 5 orang menteri luar negeri dari 5 negara. Siapakah Menteri Luar Negeri Indonesia? Kalau ditanya Indonesia mah jelas ya, jawabannya ada Malik. Nah, tapi kita perlu tahu 5 negara pendiri ASEAN, ya. Bangkok, saya bilang Thailand, ya. Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, ya. Ada 5 negara yang tadi saya sebutkan. Nah, sekarang kita juga perlu tahu nama tokoh-tokoh Menteri Luar Negerinya. Kalau Thailand itu namanya saya lupa ingat ya. Saya ingatnya Narcisco Ramos, Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak itu Malaysia, ya. Satu-satu dulu ya, saya carikan dulu ya. Oke, baik kita mulai. Kalau Thailand itu namanya Thanat Khoman, ya nama Menteri Luar Negerinya pada saat berdirinya ASEAN. Thailand Thanat Khoman, ya. Selanjutnya Malaysia Tun Abdul Razak. Singapura itu namanya adalah S. Rajaratman. Selanjutnya ya Filipina Narcisco Ramos. Indonesia ada Malik ya. Oke, sudah jelas ya. Jawabannya adalah B. Oke. Biasanya pengecohnya itu adalah nama selain Menteri Luar Negeri ada Malik, biasanya Alisa Suramijoyo dan lain sebagainya. Tapi kalau yang untuk ASEAN ini adalah ada Malik ya. Jawabannya B. Soalnya nomor 32. Oke, di antara kalimat-kalimat berikut, manakah kalimat yang tidak menggunakan frase aidomatik? Aidomatik itu adalah, jadi dia bukan makna sesungguhnya. Jadi bahasa lainnya itu adalah kata yang bukan makna sesungguhnya atau kata yang asli dalam ada istilahnya itu aidomatik. Kalau bahasa Indonesia itu ada kayak bahasa Inggris ya, kalimat beda, maknanya kata beda. Kalau perkata itu bukan makna yang dari kata aslinya kayak gitu. Misalnya kayak kepala. Yang dimaksud dalam kepala di sini bukan dari kata kepala yang sesungguhnya, tapi dibuat makna yang berbeda kayak gitu. Atau bahasa lainnya frase idiomatik itu bukan makna sesungguhnya. Itulah lebih ke sana ya, frase idiomatik. Jadi bukan makna dari makna yang sesungguhnya gitu. Oke, kita baca ya, yang bukan ya, yang bukan kalimat yang tidak menggunakannya. Oke, kepala sekolah sedang bertemu guru baru di depan sekolah. Kepala sekolah. Kepala adalah
yang memiliki ini ya posisi tertinggi kalau di badan ya, kepala sekolah. Ya, benar ya. Ini bukan frase idiomatik, ini memang benar ada makna dari KBBI, kepala sekolah itu ada artinya ya. Oke, selanjutnya benar-benar kelas kepala, keras mungkin ya. Benar-benar keras kepala anak itu. Nasihat orang tuanya tidak juga didengar. Oke, makna dari keras kepala. Bukan ya. Jadi di sini kalau di KBBI keras kepala. Nggak mungkin kepala itu keras kan? Paham maksudnya? Keras kepala bukan berarti anak itu kepalanya yang keras yang dimaksud di sini ya. Artinya orang itu adalah pagah atau pengkung atau bahasa lainnya itu keras kepala, apa bahasa lainnya ya. Intinya dia itu nggak mau mendengar kayak gitu. Jadi di sini masuk ke dalam frase idiomatik. Jadi bukan makna sesungguhnya, orang itu bukan artinya kepalanya yang keras, bukan. Itu ya, paham maksud saya? Oke. Intinya bukan kepala anak itu yang keras, yang dimaksud dari frase idiomatik, tapi sifatnya yang keras, ya keras kepala. Jadi ini kalau B masuk ke frase idiomatik, oke, dasar kepala udang, bukan artinya kepala orang itu udang, ya, tapi orang itu artinya ini kayak bahasa lainnya kurang pinter kayak gitu ya. Soal yang mudah pun tidak bisa dijawab. Masuk frase idiomatik. Bukan artinya kepala orang itu kepalanya bentuknya udang. Bukan. Oke, selanjutnya. Kelompok pemusik itu sedang naik daun. Artinya kayak naik daun. Jadinya bandnya naik daun bukan. Pemusiknya naik daun bukan. Jadi ini masuk frase idiomatik. Bukan artinya naik daun kayak gitu. Daun yang naik bukan. Tapi diibaratkan ya. Dia seperti daun yang naik kayak gitu ya, dia lagi eksis kayak gitu, lagi viral-viralnya, itu kelompok pemusiknya itu. Ini masuk dalam frase idiomatik juga ya, naik daun. Soalnya Pak Darto adalah tiang kampung. Tiang kampung berarti bukan artinya dia itu tiang kampung ya. Ini maksudnya dia adalah yang menjadi orang yang dapat dipercaya di kampungnya kayak gitu. Pak Darto adalah tiang kampung di Kampung Jaya karena usianya lebih dari 100 tahun. Kayak orang yang memang dituakan, tiang kampung yang dimaksud di sini. Masuk ke dalam frase idiomatik, bukan makna sesungguhnya. Tiang kampung kan kayak listrik, tiang apa kayak gitu, bukan, maknanya bukan ke sana. Jadi di sini kalau kepala sekolah itu masuk ke strukturnya itu memang ada maknanya, kepala sekolah. Jadi di sini yang bukan frase idiomatik hanya yang A. Kalau B, C, D, E itu masuk frase idiomatik, bukan makna sesungguhnya. Ya. Ada makna di balik itu, ada makna lain. Ya, jadi jawabannya A. Oke, selanjutnya nomor 33, penulisan tanda baca dalam kalimat-kalimat berikut ini. Benar, kecuali. Jadi, saran saya, kalau kalian mau memahami KBBI secara lengkap dan tepat, itu kalian bisa buka PUB. Ya, tulisannya PEUBI. PUB. Itu cara kalian untuk mengetahui terupdate sekarang KBBI yang benar itu yang kayak gimana. Atau EYD yang tepat itu yang seperti apa. Penulisan RP. Kalau dulu kan RP, ya titik, spasi, 2000, terus koma, strip kayak gitu. Itu penulisan yang baku dulu ya. Tapi sekarang kalau kalian buka PUB, yang tepat itu RP titik bukan pakai spasi lagi, tapi RP titik langsung 2000 kayak gitu. Tidak perlu lagi titik 00, tidak perlu, atau koma spasi enggak ya kayak gitu. Jadi perlu kalian tahu untuk update terbaru terkait EYD maupun KBBI itu di PUB untuk cepatnya ya. Namanya aplikasinya itu PEUBI, PUB ya. Itu. Sini ya yang kita analisis EYD ya, atau penulisan kalimat yang benar atau tanda baca. Kecuali ya, berarti yang salah yang kita cari di sini. Oke. Di dalam tasnya terdapat buku, koma, pensil dan penghapus. Benar. Kurang titiknya saja ya. Oke, ia bukan ingin membeli kamus, melainkan ingin membeli buku cerita. Yang tepat, ia bukan ingin membeli kamus, harusnya koma kan, ada hela nafasnya.
Ia bukan ingin beli kamus, melainkan, nah nggak bisa kan? Ia bukan ingin membeli kamus, koma, melainkan ingin membeli buku cerita. Itu yang sebenarnya harus ditaruh. Yang dibutuhkannya, iya kalau banyak memang titik 2, buku, pensil, dan penghapus. Ya. Ia ingin membeli buku cerita kalau mempunyai cukup uang. Ini tidak perlu pakai koma karena dia ngelos. Kalau mempunyai cukup uang, ya koma, ia ingin membeli kamus. Jadi di sini yang salah menurut persepsi saya itu yang B. Seharusnya ia bukan ingin membeli kamus, koma, melainkan ingin membeli buku cerita. Jadi yang tepat yang B. Kalau kalian mau intinya tentang tanda gelar apa itu buka PUB ya, PUB namanya. Oke, nomor 34. Oke. 34. Penulisan nama dan gelar yang benar. Sepeda ya, SPD, Sarjana Pendidikan. Yang benar di sini ya. Oke, Muh titik ya benar, Ilham koma. Jadi di antara A, B, C di sini. Yang benar yang mana? S titik PD itu akhirnya ada titik lagi atau enggak ya? Itu jawabannya harus ada titik lagi ya. Jadi Muhammad titik Ilham koma S titik PD titik. Jadi yang benar B. Kenapa C salah? Karena Muhammadnya pakai koma, seharusnya pakai titik ya. Jadi B yang tepat. Oke, masih semangat adik-adik untuk soal terakhir. Ini pengikutnya makin ini hanya 15 yang tadi 20. Oke, bagaimana masih semangat? Nomor 35 ya. Oke, kita lanjut ya. Penggunaan imbuhan oke, yang tepat terdapat pada kalimat. Imbuhan berarti ada awalan dan akhiran atau penengahnya di tengah-tengah ya. Imbuhan, pemean, ya, dan sebagainya. Para petembak, seharusnya penembak salah. Siapa penabur? Penabur benar. Kedua, petinju saling pukul dengan sengit. Petinju itu bukan imbuhan ya, pe-nya, tapi memang nama profesi. Jadi petinju bukan imbuhan. Soalnya siapa petendang adikku? Penendang seharusnya. Kakaknya seorang pentari, seharusnya penari, bukan pentari. Jadi di sini yang benar B. Ya, siapa penabur benih udang di tambak itu? Ya, jadi B. Ya, oke. Terima kasih kawan-kawan atau adik-adik. Di sini kita sudah membahas dan mengupas ke 35 soal ya. Sampai jam berapa ini? Iya, HP saya 36, Kak. 36. Kok saya enggak ketemu ini? Soal berikutnya ada, sebenarnya 36 mana? Setahu saya 35 ya. Soal yang saya tahu sampai 35. Apa soal nomor 36-nya mungkin bisa dibaca. Kita jawab bersama. 36 tentang apa? Soalnya 36. Soalnya apa bunyinya? Oke. Cuma sampai 35 ini, Kak. Iya, 35 kan? Sampai 35 kan? Yang saya dapatkan sampai 35 adik-adik ya. Baik, di situ masih ingat ya, saya masih punya hutang ke kalian. Jadi hutangnya itu materi integritas nasional, karena kemarin kita bahas materi tentang integritas nasional, sama kedua paradigma Pancasila tentang piramida terbalik. Jadi itu belum saya buat, saya lupa ya. Saya ingat kalau saya punya jadwal lagi di kelas kita, itu saya share nanti malam, lewat Kak Wardah. Oke, ada berapa ya yang perlu saya ingatkan kembali. Pelajari banyak tentang pengamalan Pancasila. Materi pengamalan Pancasila. 45 butir pengamalan Pancasila itu kalian pelajari. Kenapa? Karena biasanya soal-soalnya sekarang bentuknya HOTS, High Order Thinking Skill, banyaknya analisis biasanya. Biasanya juga soalnya itu berbentuk wacana. Jadi ada soal cerita atau soal wacana atau apa, nanti kalian diminta yang tepat itu tindakan kalian dalam cerita itu atau apa itu kayak gimana. Biasanya kayak gitu juga soalnya ya. Atau pengamalan Pancasila misalkan apa kehidupan sehari-hari itu termasuk dalam sila keberapa, biasanya seperti itu. Terus kalau undang-undang dasar biasanya implementasi pasalnya tentang apa, itu ada di pasal berapa, kayak gitu.
ya, sama materi nasionalisme, nasionalisme, integritas nasional, sama bela negara. Itu juga perlu kalian baca-baca lagi, ya. Intinya jangan lupa untuk berusaha, tetap belajar, biasakan latihan soal selalu lewat aplikasi, banyak ya aplikasi-aplikasi sekarang yang kita tes berapa skor kita kayak gitu. Itu bisa kalian pakai. Terus kalian baca-baca biasanya 10 menit per hari, nambah-nambah materi, misalkan hari ini Pancasila, besoknya undang-undang. Itu kalian cicil-cicil untuk membaca. Dan jangan lupa latihan soal, ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan sebelum saya tutup. Kak, mau tanya. Oke, silakan. Perbedaan antara gerasi, rehabilitasi, amnesti, sama abolisi itu gimana? Oke, baik, saya jelaskan ya. Terima kasih. Oke, itu adalah hak dari presiden. Ya. Jadi ada istilah gerasi, ya, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Jadi itu ada di pasal 14 ayat 1 dan 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Kalau kalian ditanya, ya, gerasi dan rehabilitasi itu ada di pasal 14 ayat 1. Tentang apa? Hak presiden meminta pertimbangan kepada MA, Mahkamah Agung. Apa itu gerasi? Gerasi adalah pengurangan masa hukuman atau pengampunan dari presiden terhadap hasil putusan, ya, dari hukumannya intinya. Intinya diberikan keringanan dari presiden hukumannya. Biasanya itu kalau kalian mau tahu lebih banyak itu sebenarnya ada penjelasannya dalam undang-undang atau di beberapa situs internet ya, tapi yang bisa dipercaya ya. Itu kalau gerasi intinya pengurangan masa hukuman dari presiden. Itu diberikan ya oleh pengadilan biasanya. Itu Mahkamah Agung yang memberikan. Jadi presiden meminta pertimbangan ke Mahkamah Agung di dalam memberikan gerasi dan rehabilitasi. Gerasi itu pengurangan masa hukuman, kalau rehabilitasi itu dipulihkan nama baik orang itu. Kenapa? Orang yang dinyatakan bersalah, misalkan diputuskan, orang itu bersalah, misalkan hukumannya 5 tahun, dan pencemaran nama baik kan, nah, dipulihkan lewat rehabilitasi. Jadi dibuat oleh berita negara bahwa orang ini terbukti sebenarnya tidak bersalah, tapi dia diputuskan hukuman dia bersalah. Kayak gitu. Biasanya itu ditetapkan lewat adanya ini banding, terus kasasi, peninjauan kembali biasanya. Biasanya dia tidak bersalah, tapi dinyatakan bersalah, dia tidak menerima, biasanya ada ya tahapan-tahapan dalam peradilan. Ada banding, kasasi, rehabilitasi, kasasi sama peninjauan kembali. Itu yang berhak nanti presiden memberikan berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung. Itu bedanya. Gerasi, pengurangan masa hukuman, rehabilitasi, pemulihan nama baik. Ya. Selanjutnya ada di pasal 14 ayat 2, namanya amnesti dan abolisi. Nah, ini biasanya adalah tahanan-tahanan politik. Kenapa? Karena presiden ya memberikan amnesti dan amnesti dan abolisi ini berdasarkan pertimbangan dari DPR. Ya, pertimbangan DPR. Kalau tadi unsurnya hukum antara presiden dengan MA, gerasi dan rehabilitasi itu unsurnya hukum, kalau ini unsurnya politik ya. Amnesti dan abolisi. Apa itu amnesti? Saya perlu buka kembali ya. Saya lupa yang mana dia itu proses hukumannya itu diputus dan yang mana yang hukumannya itu diringankan. Saya lupa. Jadi saya buka internet dulu ya. Saya lupa yang mana. Saya takut nanti salah memberikan informasi. Intinya itu di pasal 14 ayat 2. Presiden meminta pertimbangan kepada DPR. Oke, saya takut salah ya, saya lupa ingat. Oke, amnesti itu biasanya, baik, saya cari dulu kalau yang amnesti dan abolisi. Karena seingat saya kalau amnesti itu juga ya pengampunan. Jadi orang itu bersalah tapi diampuni oleh presiden karena dia masuk ke larinya ini tahanan politik kayak gitu.
Ya, benar saya ya. Kalau amnesti ya sebagai pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seorang sekelompok orang yang melakukan tindakan pidana tertentu. Benar ya. Ini ya pengampunan atau penghapusan hukuman orang tersebut. Ya, itu amnesti. Abolisi ya, itu adalah penghapusan proses hukuman seorang yang sedang berjalan. Jadinya proses hukum orang itu sedang berjalan, tapi oleh presiden langsung diputus. Orang itu berhak dibebaskan kayak gitu. Dilakukan proses hukum selanjutnya. Ya, itu bedanya. Karena ini larinya ke unsur politik biasanya kalau untuk amnesti dan abolisi. Amnesti itu pengampunan atau penghapusan hukuman orangnya, ya, kelompok tertentu atau orang tertentu karena unsurnya politik biasanya, tahanan politik. Sedangkan kalau abolisi, ya, abolisi itu proses hukumnya itu diberhentikan oleh presiden. Ya, biasanya ini orang-orang yang larinya akan membahayakan. Kalau orang itu dihukum itu membahayakan keamanan dan stabilitas nasional. Biasanya larinya ke sana. Itu ya terkait perbedaan antara gerasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi. Itu sudah jelas ada di pasal 14 ayat 1 dan 14 ayat. Oke? Selanjutnya ada lagi pertanyaan untuk adik-adik yang masih bingung. Oke, yang penting juga untuk kalian ketahui itu apa bipatrit, apa itu apatrit, apa itu sel-sel aktif, apa itu sel-sel pasif. Itu juga perlu kalian tahu ya. Apa itu apa itu istilahnya? Berdasarkan darah keturunan yang kelahiran, saya lupa asasnya saya lupa, asas kewarganegaraan pokoknya itu. Kalau Indonesia kan dia ini yang keturunan dia. Bahasa lainnya asas keturunan itu apa saya lupa. Itu juga perlu kalian pelajari ya. Itu juga sering biasanya yang kewarganegaraan. Oke. Saya lupa namanya yang atas asas kelahiran, kewarganegaraan asas kelahiran dan asas darah atau keturunan. Ius soli ya, ius soli dan ius sanguinis, saya lupa. Soli kelahiran, sanguinis keturunan. Itu perlu kalian pelajari juga. Banyak hal ya, intinya pelajari di mind map yang saya berikan pakai PPT. Oke. Ada pertanyaan untuk adik-adik selanjutnya selain yang tadi? Oke, baik ya. Mungkin ada yang mau melakukan kegiatan selanjutnya ya, aktivitas lainnya ya. Mari kita tutup ya pertemuan kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat, semoga kalian selalu ingat ya materi kita pada sore hari ini.